I know God made me, and I know God loves me, and He knows what's best for me, 'cause He knows every single thing. And I believe His promise is true, 'cause everything He says He will do. On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. I can trust in Him and His promises. Oh, I know God made me, and I know God loves me. Yeah, He knows what's best for me, 'cause He knows every single thing. And I believe His promise is true, 'cause everything He says He will do. Oh, On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. I can trust in Him and His promises. so come on and lift your hands to the ceiling. Don't be afraid to shout. So come on and lift your hands to the ceiling. God will never let us down. So come on and lift your hands to the ceiling. Don't be afraid to shout. Come on and lift your hands to the ceiling. God will never let us down. On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. I can trust in Him and His promises. So come on and lift your hands to the ceiling. Don't be afraid to shout. So come on and lift your hands to the ceiling. God will never let us down. So come on and lift your hands to the ceiling. Don't be afraid to shout. Come on and lift your hands to the ceiling. God will never let us down. On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, on Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. Your promises, can trust your promises. Can trust in Him, can trust in Him. Shalom, selamat pagi adik-adik yang ada di rumah. Berjumpa lagi bersama Kak Nona. Kak Nona menyapa di hari ini bukan hari Minggu, ini hari Kamis. Hari Kamis ini hari apa sih adik-adik? Apa? Betul, hari kenaikan Tuhan Yesus. Pinter sekali.
seperti biasa nih, Kak Nona mau ngingetin nih buat adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita memulai ibadah kita harus menyiapkan segala perlengkapan kita. Perlengkapan apa aja itu? Ada Alkitab, ada apa lagi? Ada buku catatan, dan yang terpenting adalah menyiapkan hati kita dan diri kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tapi sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita satu dalam doa. Sebelum kita mulai ibadah Rocky, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, berkati kakak Rocky dan teman-teman Rocky Tuhan. Tuhan tolong beri semangat Rocky supaya Rocky-nya lancar dan beri semangat ke teman-teman Rocky Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Oke, adik-adik di rumah sudah siap memuji Tuhan? Kalau sudah siap memuji Tuhan, mari bangkit berdiri. Kak Nona ajak Kak Lori bersama Kak Nona untuk memuji Tuhan. Bye! The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me. Let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I'll worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I'll worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I'll worship Your holy name. Sing like never before, oh my soul. I'll worship Your holy name. I'll worship Your holy name. I'll worship Your holy name. Lord, I lift Your name on high. Lord, I love to sing Your praises. I'm so glad You're in my life. I'm so glad You came to save us, save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift Your name on high.
Halo teman-teman, Shalom. Wah, jumpa lagi sama Kak Denny. Apa kabarnya kalian semua? Pasti semuanya sehat, bugar, dan kuat. Amin. Wah, kita ini sudah mulai masuk masa endemi loh. Pandemi sudah mau lewat, COVID-nya sudah hilang dalam nama Yesus. Amin. Amin. Kakak percaya semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Nah, hari ini kakak mau membawakan cerita tentang kenaikan Tuhan Yesus. Kan hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Betul tidak? Nah, tapi tadi itu kakak rencananya sama teman kakak, tapi kayaknya dia terlambat deh. Ada anak tetangga, dia pengen ikut syuting sama kakak di sini. Nah, itu dia tuh. Nah, sebentar ya. John, sini John. Halo Kak Denny. Oh maaf ya, aku terlambat. Kenapa kamu terlambat? Itu nah, Kak Richard tadi yang melarang aku masuk. Loh, kenapa kamu dilarang masuk? Nggak tahu, karena aku udah bilang aku mau syuting sama Kak Denny. Jadi aku tadi mau buru-buru masuk. Oh, kok Kak Richard yang disalahin? Bukan Kak Richard dong yang salah. Oh, iya tadi dia halang-halangin kok aku sama dia. Itulah orangnya. Tenang gitu. Loh, bukan dong, kamu yang salah, kamu yang terlambat. Tadi datangnya jam berapa harusnya? Oh, tadi harusnya kan udah jam 8 ya. Ya, aku tadi datang jam setengah 9. Nah, berarti kamu yang salah. Ayo, kamu tadi ngapain? Pasti makan ya kan? Aku tahu kamu suka makan. Bener, aku tadi makan dulu. Habisnya aku lapar. Jadi aku mau makan dulu, baru kesini. Maaf ya Kak Denny. Oke, berarti nggak boleh salahin Kak Icat dong. Oh, berarti bukan salah Kak Icat ya? Iyalah, masa salah Kak Icat? Orang Kak Icat nggak salah apa-apa di situ. Kak Icat ngelarang kan karena Kak Denny tadi opening. Makanya Kak Icat larang kamu untuk masuk duluan. Oh gitu ya. Jadi aku salah ya? Iya salah. Oh, Kak Icat, aku minta maaf ya. Kak Icat, ini dulu Kak. Aku minta maaf Kak. Ini Kak. Tas dulu kita Kak. Tas. Jangan diulangin lagi ya. Oke. Sip. Maaf ya Kak Icat. Bye. Baik ya Kak Icat ya. Iya baik dia. Nanti aku doain Kak Icat. Tahun depan MU masuk champion lagi ya Kak. Amin. Amin. Oke. Nah sekarang kita mau cerita tentang kenaikan Yesus. Joni mau dengar nggak? Oh, mau banget Kak. Oh, Yesus itu baik banget ya. Dia mau mati buat kita loh. Oh iya, dia mau mati buat Kak Denny, buat Joni, juga buat teman-teman semua di rumah. Iya loh, Yesus itu baik banget. Aku mau dong Kak, diceritain. Ceritain dong Kak. Aku kepo nih, aku kepo. Oke, tunggu sebentar ya. Sebelum kita cerita, Kakak mau semuanya buka Alkitabnya. Kita mau baca ayat hafalan. Jadi hari ini ada ayat hafalannya sebelum Kakak cerita. Setuju enggak? Setuju! Aku mau baca Alkitab ayat hafalan. Aku kelas kecil ya Kak? Iya, Joni kelas kecil. Oke, kelas kecil ini bacaannya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kakak dulu yang baca ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Lagi ya, Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Ayo, Joni bisa nggak? Aku coba ya. Oke, aku coba ya. Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Betul kan Kak? Pinter. Nah, sekarang yang kelas besar ya. Baca sama-sama.
Matius 28 ayat 20. Oke, ayo kakak-kakak. Pasti bisa kayak Joni. Ayo kita coba ya. Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Lagi ya, Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Oke? Jadi ingat ya, kelas kecilnya Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kelas besarnya Matius 28 ayat 20. Oke? Oke. Ayo Kak, cerita sudah Kak. Aku gak sabar ini Kak cerita tentang kenaikan Yesus. Oke, kakak cerita ya. Nah, hari ini nih John, kita memperingati kenaikan Yesus naik ke surga. Wah, kalau Yesus naik ke surga nih John, berarti murid-muridnya ditinggal loh John. Oh, iya ya, kasihan dah muridnya ditinggal. Bagaimana ya para murid ya kira-kira? Kira-kira mereka sedih nggak John ya? Kalau Johnny sih, kalau ditinggal sama papa mama di rumah, suka sedih. Karena Johnny sendirian. Nggak enak lah pokoknya kalau ditinggal. Apalagi murid-muridnya ya, pasti ditinggal sama Yesus itu pasti sedih mereka. Betul nggak Kak? Iya, jadi ketika Tuhan Yesus naik ke surga dan meninggalkan murid-muridnya, kira-kira murid-muridnya sedih nggak ya? Nanti kita lihat. Ada loh di Alkitab tulisannya mereka sedih apa tidak. Nah, sekarang buat adik-adik semua atau buat Joni deh. Kalau ditinggal tadi, Joni bilang sedih kalau ditinggal sama papa mama di rumah. Bener nggak? Bener sih. Joni sedih bener. Betul. Nah, sekarang gini. Kalau Joni ditinggal di rumah, pasti kan papa mama pasti bilang kan sama Joni. John, jangan lupa ya, tutup pintu ya. Kunci pintunya. Ya betul. Ini sih, Joni ingat. Jadi kalau setiap papaku pergi atau mama aku pergi, aku selalu dibilangin, Joni, kunci pintunya. Terus jangan buka pintu kalau tidak ada orang tua. Siapapun yang ketok-ketok tidak boleh dibuka. Itu kata papaku sama mamaku. Terus aku nggak boleh nyalain kompor. Terus aku nggak boleh pakai listrik banyak-banyak. Jadi itu pesannya. Itu Kak Deni. Betul Kak Deni? Iya. Kak Deni juga berpesan yang sama anak-anak Kak Deni kalau Kak Deni lagi keluar. Jadi biasanya sama kayak si Joni. Matiin kompor, tidak boleh nyalain kompor. Terus harus kunci pintu, jangan dibukain kalau ada orang ketok-ketok misalnya tidak dikenal. Dikenal pun harus telepon dulu sama papa mama. Boleh tidak untuk dibukain. Nah, pastinya nih kalau pulang biasanya Kak Deni suka bawa oleh-oleh. Terus kalau nggak oleh-olehnya sih nggak banyak-banyak sih. Kadang makanan, snack-snack. Kadang avocado mungkin. Nah jadi Kak Deni mau banget setiap Kak Deni pulang bawa sesuatu buat anak-anak Kak Deni. Joni dibawain nggak sama papa mama? Wah dibawain. Dulu Joni suka banget itu sama apa? Yang coklat bulat-bulat itu Kak. Yang coklatnya ya apa tau? Yang kayak telur tuh Kak. Kakak tahu nggak? Yang kayak telur tuh Oh Kinder Joy. Iya itu Joni suka banget. Tapi kata mama sekarang nggak boleh ya. Katanya ada apa gitu? Iya, menurut berita ada sesuatu yang tidak boleh dimakan di situ. Jadi minta yang lain aja. Apa misalnya? Pisang goreng? Boleh. Minta apa? Joni suka makan apa Joni? Aku sukanya sushi. Nanti kalau misalnya mau pergi, aku mau deh minta sushi. Boleh ya Kak Deni? Boleh dong, minta aja kan itu orang tuanya Joni. Wah, nanti aku coba.
Nah, ketika Yesus naik ke surga, Yesus pun berpesan sesuatu dan Yesus pun memerintahkan sesuatu kepada murid-muridnya. Jadi tidak serta-merta muridnya ditinggalkan begitu saja sama Yesus. Jadi waktu Yesus naik ke surga setelah 40 hari kebangkitannya. Ayo, berapa hari kebangkitannya Yesus naik ke surga? 40 hari Kak Denny. Nah, Yesus itu ngajak murid-muridnya pergi ke daerah dekat dengan Betania. Apa namanya? Betania. Nah, ayo teman-teman tahu nggak Betania di mana? Aku nggak tahu sih Kak. Nah, Kakak kasih tahu ya. Nanti Kak Icat kasih lihat di peta itu. Petanya Yerusalem ke Betania. Jadi kalau di peta sekarang jarak antara Yerusalem dan Betania itu sekitar 1,6 km. Dan itu kira-kira kayak dari Novotel, dari kita biasa tempat ibadah ini ke Balikpapan Permai, ke BP. Kira-kira segitu. Oh, berarti nggak jauh ya Kak ya? Itu dekat aja loh Kak. Naik Gojek bisa sampai paling cuma bayar 10.000. Tadi Joni kesini naik Gojek. Oh ya? Kamu naik Gojek kesini tadi? Iya. Oh iya, jadi jarak antara Yerusalem dan Betania itu sekitar 1,6 km. Nah, sebelum Yesus naik ke surga, Yesus memberkati murid-muridnya. Jadi dia berpesan kepada mereka bahwa mereka tidak boleh bersedih ketika Yesus naik ke surga. Yesus memberkati murid-muridnya. Nah, jadi mau tahu nggak kira-kira Yesus ngomong apa sama murid-muridnya? Wah, aku mau tahu dong. Kepo. Apakah Yesus berpesan, nanti aku bawakan Kinder Joy juga ya murid-murid? Enggak lah, masa Yesus bawa Kinder Joy? Enggak ada Kinder Joy zaman Yesus. Jadi Yesus berpesan apa Kak? Oke, kita baca ya. Ayo teman-teman, kita semua buka Alkitabnya. Ayo kita buka Alkitabnya. Markus 16 ayat 15 sampai 19. Oke, ayo Kak, bacain Kak. Aku mau dibacain Kak. Oke, Kakak bacain ya. Ya, Markus 16 ayat 15 sampai 19. Nah, lalu ia berkata kepada mereka, siapa ia ini? Yesus Kak. Oke, Yesus. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Itu perintahnya. Berarti sama kayak tadi. Kayak waktu Joni dibilangin, Joni tutup pintunya, kunci pintunya. Itu pesannya. Bener nggak? Iya. Terus Yesus berpesan apa Kak? Disuruh pergi, beritakan Injil ya Kak? Iya, disuruh pergi, beritakan Injil. Oke, baca ini janji Tuhan. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Wah, aku aja takut ini gelap-gelap Kak. Kayak apa dong? Apalagi disuruh ngusir. Gak berani aku Kak. Loh, harus berani. Kan ada Yesus. Oh iya, kalau begitu Yesus naik ke surga, Yesus berjanji akan menurunkan Roh Kudus setelah itu. Namanya Hari Raya Pantekosta. Nanti itu akan ada setelah Yesus naik ke surga. Roh Kudus dicurahkan ke dunia. Nanti kita baca. Itu tadi kan ada tuh ayat hafalannya kelas kecil, kelas kamu tadi. Oh iya ya, tadi ada ya. Iya. Nanti baca lagi ya Kak ya. Iya, nanti kita baca lagi. Jadi kalau kamu percaya Yesus nggak Joni? Percaya Kak, aku percaya banget. Soalnya Yesusku keren banget tau. Dia baik banget, aku percaya banget. Nah, kalau kamu percaya sama Yesus, percaya bahwa kamu akan mengusir setan. Jadi kamu nggak perlu takut. Nggak perlu takut gelap. Kamu akan mengusir setan demi nama Tuhan, ya kan, demi namaku. Nah, kamu akan bicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Megang ular loh John, berani nggak John? Aku pernah sih dulu, di mana itu Kak? Di Trinitip Kak, pernah aku Kak di Trinitip Kak. Beneran kamu pernah pegang ular? Pernah Kak, pegang aja Kak. Sentuh dikit sih, dikit aja. Oh iya, dikit aja, oke. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka.
mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Wow, berarti aku bisa doain orang juga dong Kak? Bisa, kalau mama sakit. Kalau mamamu sakit, kira-kira Joni doain enggak? Oh, nggak pernah sih Kak. Tapi aku bisa nggak ya kayak doain mama kalau mau aku sakit? Bisa banget, karena ada Roh Kudus yang hebat di dalammu. Jadi kamu bisa berdoa buat mamamu dan bilang sama mamamu, percaya adalah oleh bilur-bilurnya mama sudah sembuh. Wah, keren banget sih. Aku mau Kak, aku mau. Nah, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian, ini ayat terakhir ya, kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Wow, jadi Yesus naik ke surga tidak serta-merta meninggalkan kita begitu saja. Dia mengucapkan berkat buat kita semua, buat murid-muridnya, buat Kak Denny, buat Joni, buat sama teman-teman semua di sana, di rumah masing-masing. Dia akan mencurahkan Roh Kudusnya buat kita semua. Nah, Roh Kudus itu penolong loh. Dia penghibur loh. Dia yang bisa tolong kita semua. Percaya nggak? Coba lihat ayat tadi. Tadi kan kamu mau bilang kan mau dibacakan lagi tuh ayatnya tadi. Kelas kecil, Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Iya Kak, aku mau Kak. Baca ya Kak ya. Aku yang baca ya Kak ya. Boleh. Ayo baca yuk. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Wah, keren! Aku punya kuasa. Betul, Joni punya kuasa. Ganti kata kamu dengan nama kamu sendiri, Joni. Bisa nggak? Coba ya. Baca lagi ya. Adik-adik di rumah juga baca ya. Ganti kata kamu dengan nama adik-adik sendiri ya. Ikutin Joni ya. Ayo kita coba baca lagi. Tetapi Joni akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas Joni. Dan Joni akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Wow, keren! Joni suka. Keren. Jadi Joni punya kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas Joni. Bahkan nih, sekarang kan lagi masanya ujian kan, bener nggak? Iya bener Kak, aku ujian. Oh, nanti hari Senin aku ujiannya matematika lagi. Aduh, susah banget itu Kak. Wah, Joni nggak sanggup rasanya. Kayak apa ya? Kira-kira Roh Kudus bisa tolong Joni nggak? Bisa banget. Tapi ingat, Joni harus belajar. Kenapa ya harus belajar? Ya, karena Roh Kudus itu tugasnya mengingatkan kita juga loh. Jadi, kalau kalian udah belajar, bagaimana ya Roh Kudus mengingatkan kalian? Bagaimana Roh Kudus ngingatin Joni kalau Joni nggak pernah belajar? Jadi tetap harus belajar. Kan ada firman Tuhan bilang, iman tanpa perbuatan itu sama dengan 0. Wah, bener juga ya Kak ya. Jadi kalau Joni nggak belajar, kayak apa Roh Kudus ngingetin Joni? Gitu kan Kak maksudnya Kak? Betul. Jadi belajar, setelah belajar berdoa sama Roh Kudus. Minta Roh Kudus untuk mengingatkan Joni. Wah, kakak percaya pasti berhasil dan beruntung. Setiap hari kan berdoa kan? Bahwa apa saja yang saya buat dengan tangan saya pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Betul tidak? Betul Kak. Joni percaya bahwa Joni harus belajar, harus berdoa, harus percaya sama Tuhan Yesus, percaya sama Roh Kudus yang mau tolong Joni. Gitu ya Kak ya? Betul sekali. Jadi setelah kenaikan Yesus, murid-muridnya tetap bersuka cita karena ada berkat yang dilimpahkan buat kita semua. Ada janji Tuhan yang dilimpahkan bagi kita semua. Nah, berkat itu yang memampukan setiap murid untuk setia kepada Tuhan, terus beribadah. Walaupun secara fisik Yesus sudah nggak ada lagi, Yesus sudah naik ke surga. Tapi murid-muridnya percaya bahwa murid-muridnya pun punya kuasa. Murid-muridnya pun percaya ada Roh Kudus yang menghibur mereka selalu. Wah, keren ya Kak ya. Wah,
Jadi Joni tambah percaya, tambah yakin bahwa hidup Joni nggak sendirian. Ada Yesus, ada Roh Kudus yang selalu setia sama Joni. Betul nggak Kak? Betul banget John. Nah, jadi seperti kayak gini, seperti apresiasi dari mama dan papa kalian ketika mereka pulang setelah mereka ninggalin kalian di rumah. Seperti kasih Kinder Joy tadi, seperti dikasih apa? Snack mungkin, ada lain sebagainya. Itu pun yang dilakukan Yesus kepada kita semua. Dia memberikan yang terbaik, bahkan lebih daripada apa yang kita pikirkan. Yesus ngasih kita yang terbaik. Jadi kita nggak sendirian di dunia ini. Sambil kita menantikan Yesus datang yang kedua kalinya. Joni mau nggak nunggu Tuhan Yesus datang kedua kalinya? Wah, mau banget Kak. Aku mau banget ketemu Tuhan Yesus. Aku nggak sabar pengen peluk-peluk Yesus. Seru kayaknya Kak. Iya seru banget lah. Yesus orangnya seru kok. Iya kan? Jadi sambil kita menantikan, kita harus semakin rajin beribadah, rajin berdoa, rajin baca firman. Ya enggak? Joni suka baca firman enggak? Wah suka banget Kak. Biasanya bacanya ikutin bacaan King Sur, bacaan tahunan yang dikasih sama papa mamaku. Kakak baca? Oh baca? Kakak baca? Benar kakak baca. Ayo kakak bohong loh. Enggak lah kakak baca. Wah seru ya Kak ya? Oke keren. Oke teman-teman yang di rumah baca juga kan? Suka baca firman Tuhan nggak? Ayo. Kalau nggak suka baca firman Tuhan, bagaimana mau tahu janji Tuhan? Betul nggak Kak? Iya. Kalau kita nggak suka baca firman Tuhan, bagaimana kita mau tahu janji Tuhan dalam hidup kita? Bagaimana kita mau tahu bahwa Tuhan Yesus sayang sama kita? Jadi kita semua harus suka baca firman. Nah, biarlah berkat Tuhan ketika dia limpahkan, ketika dia ucapkan setelah Yesus naik ke surga, itu bisa juga jadi berkat buat orang lain. Lewat kehidupan kita. Jadi Joni yang gak suka terlambat, itu adalah berkat Tuhan yang Joni mau aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Joni gak suka terlambat, Joni gak suka nyontek, Joni tidak suka marah-marah, Joni tidak suka bentak papa mama, Joni tidak suka ganggu saudara-saudaranya. Nah, Joni itu menunjukkan bahwa Joni juga menjadi berkat buat banyak orang. Oh gitu ya. Berarti kalau Joni terima berkat, terima kuasa, ada Roh Kudus di dalam diri Joni percaya, Joni juga jadi berkat ya Kak ya buat orang lain. Jadi Joni nggak boleh marah-marah, tuduh salah-salah sama orang kayak Kakak Richard tadi ya Kak ya. Iyalah, Joni harus jadi berkat buat orang lain. Amin. Amin. Joni mau Kak, Joni mau Kak. Oke. Nah, jadi adik-adik semua, jadi berkat buat banyak orang ya. Jadi teladan buat banyak orang. Karena Yesus sudah kasih teladan buat kita semua. Dia sudah mati, dia sudah bangkit, dia naik ke surga. Kemudian dia kasih Roh Kudusnya untuk menghibur kita semua. Kita semua orang-orang yang dikasihi Tuhan. Anak-anak yang dicintai sama Tuhan Yesus. Wah, pasti seru banget ya kehidupan kita. Hidup yang berkemenangan, lebih dari pemenang. Wah, seru banget ya. Oke, jadi ingat dulu ayat hafalannya. Ayo, ayat hafalan yang pertama tadi. Anak-anak untuk kelas kecil. Aku ingat Kak, Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Nah, sekarang kelas besar. Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ketahuilah, ingat ya, Yesus menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Wah, keren! Yesus keren! Oke, sekarang kita berdoa ya. Izinkan Kak Denny berdoa buat teman-teman semua. Dan Joni juga. Ikutin Kak Denny berdoa ya. Ayo tundukkan kepala semuanya. Ya, semua mau terima Roh Kudus kan? Oke,
Mau disertai Roh Kudus kan? Mau ujiannya berhasil, nilainya bagus kan? Ya, tapi ingat ya, tetap belajar ya. Oke, sekarang tundukkan kepalanya semua. Berdoa ikutin Kak Denny. Tuhan Yesus, hari ini kami berdoa Tuhan, mengaku bahwa Engkaulah Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Bahwa Engkaulah Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan Yesus, kami percaya hanya kepadamu. Roh Kudus, pimpin kami. Roh Kudus, sertai kami dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa masa depan kami baik-baik saja. Cerah penuh harapan. Mendapat tempat di bangsa-bangsa. Perkasa di bumi. Tidak akan minta-minta. Tuhan Yesus, aku percaya. Aku sudah terima Roh Kudus masuk ke dalam hatiku. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Wah, aku percaya Kak, semakin yakin bahwa Roh Kudus itu beserta aku di setiap aspek kehidupanku. Baik susah, baik senang, aku percaya Roh Kudus selalu menghiburku. Wah, keren Joni. Oke, kita sudahi dulu hari ini. Sampai ketemu minggu depan adik-adik semua. Dadah semuanya teman-temanku semua. Jangan lupa ya, baca Alkitab, berdoa, terus renungkan firman setiap hari. Yang penting kita percaya sama Roh Kudus.